Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga hari ini kita selalu sehat walafiat sehingga semua aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita bertemu lagi untuk belajar matematika ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang barisan geometri, mengenal apa itu rasio. Hari ini kita akan meneruskan tentang barisan geometri dengan lebih terperinci lagi. Mari kita ingat kembali apa itu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap atau dua suku barisan yang berurutan. Berbeda dengan barisan aritmetika. Untuk barisan aritmetika itu memiliki beda atau selisih. Sedangkan untuk barisan geometri itu memiliki rasio. Rasio dilambangkan dengan huruf R. Artinya, suku barisan ditentukan oleh perkalian atau pembagian oleh suatu bilangan tetap dari suku barisan berikutnya. Anak-anak, mari kita perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh barisan bilangan geometri. Angka pertama adalah 3. Angka kedua 6, angka ketiga 12, angka keempat 24, dan seterusnya. Di mana dapat kita lihat bahwa 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 6 dikali 2 hasilnya 12, 12 dikali 2 hasilnya 24, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut memiliki rasio yang tetap yaitu 2. Berarti barisan tersebut merupakan barisan geometri. Contoh berikutnya adalah 81, 27, 9, 3, 1, 1/3, dan 1/9. Di mana kita lihat pengalinya semuanya adalah sama yaitu 1/3. Jika ada suatu barisan dengan pengali yang tetap atau rasionya tetap, maka bilangan tersebut dinamakan bilangan geometri. Ini ada contoh-contoh barisan bilangan geometri lainnya ya. A, B, C. Ini semuanya memiliki rasio atau memiliki pengali yang tetap. Untuk yang pertama, yang A, memiliki rasio 1/4. Yang B memiliki rasio 5. Dan yang C memiliki pengali atau rasio 2. Bisa dipahami ya anak-anak? Sekarang kita lihat perhatikan untuk mencari rumus barisan geometri. Dalam geometri itu juga ada suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, sampai dengan suku ke N atau suku kesekian. Dari barisan tersebut diperoleh U1 adalah A atau suku pertama. U2 atau suku kedua itu didapat dari suku 1 dikali dengan R. Atau A dikali R. Didapatkan AR. Suku 3 itu didapat dari suku 2 dikalikan dengan rasio R ya.
Suku 2 itu kan berasal dari suku 1. Suku satunya adalah A dikali R dikali rasio. Dikalikan dengan rasio yang kedua. Itu didapat dengan A kali R pangkat 2. Maaf, ini pangkat ya, bukan angka 2. Untuk suku berikutnya itu didapatkan dengan hasil yang sama. Untuk suku 4 itu didapatkan dari suku 3 dikalikan dengan rasio. Suku 3-nya itu didapatkan dari suku 2, yaitu A kali R pangkat 2 dikalikan dengan R dikalikan dengan rasio. Didapatkan AR pangkat 3. Untuk suku berikutnya sama ya. Untuk suku yang kesekian itu tinggal suku sebelumnya dikalikan dengan rasio. Maka didapatkan A R dikali A kali R berpangkat N-1. Maka untuk suku ke N-nya itu didapatkan A suku pertama dikalikan dengan rasionya berpangkat N kurangi 1. Paham ya? Kemudian kita kembali lagi untuk cara mencari rasio. Di sini tadi kan kita sudah mengetahui bahwa suku 2 itu didapat dari suku 1 dikalikan dengan rasio. Maka untuk mencari rasionya adalah suku 2 dibagi suku 1. Begitu juga dengan untuk mendapatkan suku ketiga, itu suku kedua dikalikan dengan rasio. Rasio sama dengan suku ketiga dibagi suku 2. Berikutnya sama ya. Untuk mendapatkan rasio itu dapat didapatkan dari suku 4 bagi suku 3, suku 5 bagi suku 4, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Suku ke N-nya tinggal rasio sama dengan suku ke N dibagi dengan suku ke N dikurangi 1. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencari rasio, rumusnya adalah UN dibagi UN-1. Sekarang kita masuk ke contoh. Perhatikan contohnya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Diketahui barisan bilangan sebagai berikut. 18, 6, 2, 2/3, 2/9, 2/27. Tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Kita cari rasionya. Rasionya berapa? Ternyata rasionya adalah 1/3. Dari mana rasionya? Rasionya adalah suku ke N dibagi dengan UN-1. Maka R sama dengan, kita cari, karena di sini ada suku 2 dan suku 1, kita cari dengan suku 2 per suku 1 ya. Suku 2-nya adalah 6. Dan suku satunya adalah 8, didapat 1/3. Kemudian kita cari UN-nya. UN-nya itu kan tadi rumusnya A dikali R pangkat N-1. Yang diminta adalah suku ke-10. Suku ke-10 sama dengan A-nya adalah 18, R-nya itu 1/3, kemudian N-1-nya kita masukkan 10 dikurangi 1. Didapatkan
18 dikali 1/3 berpangkat 9. Di sini didapatkan 18 dikali 1/19.683. 18 dikali 1 itu 18 per 19.683. Kemudian kita sederhanakan. Ternyata didapat 2/2187. Kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu diketahui suatu barisan geometri suku keempat adalah 4 dan suku ketujuh adalah 32. Tentukan suku pertama dan rasio barisan geometri tersebut. Yang kedua yaitu suku ke-9 barisan geometri tersebut. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Diketahui suku keempat itu 4, suku ketujuh itu 32. Untuk mencari UN, maka kita cari dulu rasionya. Kita cari dulu rasionya ya. Sekarang kita perhatikan. Seperti biasa, suku keempat itu kan didapat dari suku pertama dikalikan dengan rasio berpangkat 3. Dan suku ketujuh itu didapatkan dari suku pertama dikalikan dengan rasio berpangkat 6. Sudah paham ya anak-anak? Kemudian kita cari A-nya dengan dari suku ke-4. A sama dengan 4/R⁻3. Ini didapat berikutnya, yaitu kita masuk ke rumus suku ke-7. AR⁻6 sama dengan 32. Di mana A-nya adalah 4/R⁻3 dikalikan dengan R⁻6 sama dengan 32. 4R⁻3 sama dengan 32. R⁻3, 32 dibagi 4, didapat 8. Akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya adalah 2. Jadi rasionya adalah 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan pertama. AR pangkat 3 sama dengan 4. A-nya itu kan belum diketahui bilangannya berapa ya. R-nya sudah diketahui yaitu 2. 2 berpangkat 3 sama dengan 4. A 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, sama dengan 4. Maka didapatkan A-nya adalah setengah. Jadi suku pertamanya adalah setengah dan rasionya adalah 2. Sekarang kita masukkan ke rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N-nya tadi adalah AR berpangkat N-1. Yang diminta adalah suku ke-9. Suku ke-9, A-nya diketahui setengah, R-nya 2, berpangkat 9 dikurangi 1. Setengah dikali 2 berpangkat 8. Sama dengan setengah dikali 2 pangkat 8 itu adalah 256. 256 dibagi 2 didapat 128. Jadi suku ke-9 dari barisan geometri tersebut adalah 128. Berikutnya adalah latihan soal anak-anak. Nanti silahkan dikerjakan ya. Caranya sama seperti yang sudah Ibu berikan, langkah-langkahnya diperhatikan. Mungkin dari Ibu cukup sekian.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.